anak-anak semuanya, mahasiswa mata kuliah tahsin Al-Quran ya. Hari ini kita sampai pada pertemuan yang kelima ya. Nah, kita sampai pada pertemuan yang kelima. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membaca sampai ini halaman 8 dan 7 dan 8 ya. Halaman 7 dan halaman 8. Lalu kemudian untuk materi tajwidnya kita sudah sampai kita sudah selesaikan kemarin tentang huruf-huruf hijaiyah beserta sifat-sifatnya. Oke. Nah, pada hari ini materi kita selanjutnya yaitu adalah berkaitan dengan bacaan tafkhim dan tarqiq pada huruf-huruf hijaiyah. Nah, ini materi kita untuk teori tajwid hari ini adalah tafkhim dan tarqiq. Nah, sebelum kita menginjak ke pembahasan tentang tafkhim dan tarqiq, kita ada baiknya kita perlu pahami dulu bahwa di dalam sifat huruf itu ya. Nah, di sini bahwa ini kan tabel sifat huruf dan pengertiannya ya. Nah, sifat-sifat yang ada di sini yang sudah kita bahas kemarin itu adalah sifat-sifat lazimah ya. Sifat lazimah pada huruf itu apa? Sifat lazimah itu adalah sifat yang melekat pada huruf dan tidak bisa hilang. Ya, jadi misalkan kemarin kita membahas tentang huruf hamzah ya, ba, kemudian huruf ta sampai ke huruf h. Nah, ini misalkan huruf ya ini. Nah, ya ini punya sifat seperti ini: jahar, ismat, istifal, infitah, lin, khofa. Ini semuanya adalah sifat-sifat yang melekat pada huruf ya dan tidak bisa hilang. Jadi sifatnya ya sudah seperti itulah adanya. Nah, atau kita membahasakannya itu sifat bawaan. Ya, sifat bawaan dari huruf. Begitu. Nah, sedangkan sifat bawaan begitu itu dinamakan dengan sifat lazimah. Nah, gimana kemarin jadwal? Nah, ini jadwal sifat hurufnya ada di sini. Ya. Nah, ini semuanya ini dhaif, qawi, ada yang dhaif, ada yang qawi, ada huruf itu yang punya sifat dhaif, ada sifat ada qawi, ada dhaifnya, ada yang huruf to yang punya seluruh sifat qawi, ada huruf fa yang tidak punya sifat qawi tapi memiliki semua sifat dhaif. Nah, ini yang kita bahas sejak kemarin itu semuanya adalah sifat-sifat bawaan atau sifat lazimah. Nah, selain sifat-sifat yang lazimah atau sifat-sifat bawaan daripada huruf itu, ada pula sifat itu yang merupakan sifat baru atau sifat yang muncul karena keadaan huruf yang berbeda-beda di dalam bacaan. Nah, hal seperti itu, sifat-sifat seperti itu dinamakan dengan sifat arodiyah. Nah, ini sifat al-arodiyah atau sifat-sifat arodi, sifat-sifat yang baru. Nah, sifat arodi itu adalah sifat yang muncul karena pengaruh ya, karena kondisi, karena berbagai macam keadaan yang ada di dalam bacaan. Dan kalau sifat arodi itu dia kadang-kadang bisa berubah-ubah. Setiap huruf itu bisa mengalami perubahan ya. Nah, para ulama tajwid itu meringkas sifat arodi ini menjadi sekitar 11 macam. Yang pertama adalah tafkhim, bacaan tebal, kemudian tarqiq, bacaan tipis, idhar, bacaan jelas, idgham, bacaan lebur, al-qalbu atau iklab. Kalau kita mengatakannya iklab itu artinya menukar bacaan.
Dan jangan dipikir yang menukar bacaan itu hanya terjadi pada nun sukun bertemu ba ya. Nun sukun bertemu ba terus nunnya menjadi mim, bukan hanya di situ, ada banyak lagi. Misalnya di Al-Qur'an tuh ada tulisan bastoh, ada huruf sod dibaca sin atau sin dibaca sod. Lah itu kan kolbu itu menukar atau membalik bacaan itu. Anhumul musaitirun, aslinya kan musaitirun, tulisannya sin tapi bisa dibaca sod. Nah, begitu. Terus kemudian mat ya, bacaan panjang, qasr bacaan pendek. Kemudian tahrik bacaan yang berharokat, hurufnya berharokat, sukun bacaan yang mati, kemudian asiktu atau saktah bacaan saktah berhenti, diam begitu. Kemudian ada ikhfa atau bacaan yang samar. Nah, huruf-huruf itu bisa memiliki ke-11 sifat ini. Namun kita tidak akan membahas itu secara mendetil, secara teoritis. Yang terpenting untuk saat ini adalah yang perlu kita bahas adalah ini, masalah tafkhim dan tarqiq, karena keadaan tafkhim dan tarqiq ini selalu bisa ditemukan di dalam bacaan. Nah, ini Al-Alamah Syekh Al-Masnuti menuturkan 2 bait syair dalam kitab La'ali'il Bayan sebagai berikut. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Kemudian ya setelahnya, nah ini kita membahas tentang bacaan tafkhim ya. Nah, tafkhim itu adalah bacaan tebal pada huruf sehingga makhrajnya terdengar gemuk ya. Kalau kita melihat dari ini kata ini secara tata bahasa, tafkhim itu dari wazan taf'il. Jadi kalau fi'il madinya itu fakhoma yufakhimu tafkhimun. Nah, kalau kita telusuri sulasi mujarrodnya ya, fi'il sulasi mujarrodnya itu ketemunya adalah fakhoma ya. Sebentar, hurufnya saya ganti Arab dulu. Fakhoma. Ya, fakhoma atau fahuma. Fahuma itu artinya gemuk ya, wus gemuk. Jadi kalau fakhoma, kalau diganti ke wazan fakhoma, itu maknanya menjadi menggemukkan ya. Fakhoma itu maknanya menjadi menggemukkan. Fakhoma yufakhimu tafkhiman. Fakhoma yufakhimu tafhiman, maknanya menggemukkan ya. Jadi tafhim itu maknanya menebalkan gitu. Itu secara tata bahasa ya. Yang gemuk apa makhrajnya ya. Suara ini sebagian ulama mendefinisikan tafhim sebagai suara gemuk yang berada pada suatu huruf ketika diucapkan, yang gemanya memenuhi rongga mulut. Nah, wes itu aja ya. Nah, kebalikannya adalah tarqiq. Tarqiq raqiqun itu maknanya adalah kurus. Jadi hurufnya itu menjadi huruf yang kurus. Orang kurus itu tipis. Nah sekarang kita melanjutkan selanjutnya, yaitu huruf isti'la itu apa? Apa saja huruf isti'la itu? Huruf isti'la itu ini: khussa, daw, tin, qid, kha, shad, dad, ghain, ta, qaf, dha ya. Ini semuanya adalah huruf isti'la. Nah, semua huruf isti'la itu hukumnya dibaca
tafkhim atau dibaca tebal tanpa terkecuali, ya. Semuanya dibaca tebal. Hanya saja, nah ini mungkin yang kalau kalian dulu belum pernah mempelajari, ya, tingkat ketebalan huruf tafkhim itu berbeda-beda satu sama lain tergantung hurufnya, jenis hurufnya, dan juga tergantung harokatnya. Jadi kalau huruf tafkhim itu memang benar semuanya huruf isti'la, ya. Ini huruf isti'la ini semuanya kan kalau fathah tidak dibaca a, ya. Kha, shad, dad, ghain, gha, ya, ta, qa dan dha. Nah, ada ro, ya. Ro itu nanti hukumnya seperti yang saya jelaskan kemarin, ro itu nanti bisa tafkhim, bisa tarkik. Ada kondisi yang berbeda-beda. Nah, kalau yang ini semuanya, ini huruf isti'la ini tanpa terkecuali semuanya dibaca tebal, hanya saja level tebalnya berbeda-beda. Itu tergantung berapa banyak sifat kuat yang dimilikinya. Ya, ini. Jadi perlunya kita melihat sifat kuat dan lemah itu, maka itu kita pakai untuk menentukan seberapa kuat hurufnya itu. Misalnya di sini ada huruf kha. Huruf kha sifat kuatnya ada berapa? Sifat kuatnya 2. Nah, ini berarti level tebalnya, level tafkhimnya itu rendah, ya, 2 cm lah. Nah, kalau kita pakai ukuran ketebalan ini 2 cm. Kemudian apalagi misalnya huruf shad. Nah, huruf shad ini sifat kuatnya ada 4, ya, ada 4, ya, ismat, isti'la, shafir dan itbaq. Nah, ini berarti ada 4 cm ketebalannya. Dot juga begitu, dot juga 4 cm. Nah, yang paling kuat daripada semuanya itu adalah huruf dha. Nah, makanya ketika kalian mengucapkan huruf dha itu kalau kalian mengucapkannya itu tipis, itu salah itu. Kalau kamu kemarin mempraktekkan bacaan itu kayak hanya to begitu aja, itu tidak benar, itu belum benar bacanya. Karena lihat di sini ada 6 sifat kuat, jadi ketebalannya dia 6 cm. Kalau kita lihat ketebalan bacaannya itu, tidak kok to begitu. Itu tidak, ya, tebal, ya, Kemudian kalau huruf dha berapa ini? Nah, 4 cm, ya, 4 sifat kuat dia. Jahar, ismat, isti'la, itbaq. Kemudian ada huruf qaf. Qaf ini ada 5, ya, 5 cm. Ya, lebih tebal daripada dha. Dha ini agak tipis, lebih tipis. Kemudian huruf apa lagi? Ghain, ya, ini ghain. Nah, ghain hanya punya 3 sifat kuat, 3 cm saja dia. Masih lebih kuat huruf q. Ya, ini huruf qaf ini di bawahnya huruf ta. Nah, oke, sekarang kita kembali ke pengertian tafkhim dan tarqiq. Nah, ini semakin punya banyak sifat kuat, maka semakin tebal huruf tersebut jika diucapkan. Nah, huruf karena itu huruf, kemudian juga itbaq, ya. Ternyata di sini ada itbaqnya. Nah, huruf-huruf itbaq yang jumlahnya ada 4, yaitu shad, dad, dha dan dha, itu lebih kuat tafkhimnya daripada semua huruf isti'la yang tidak memiliki sifat itbaq. Apa itbaq itu kemarin? Itbaq itu maknanya rongga mulut itu terkatup oleh lidah. Jadi kayak pipo, kelepe nutup. Itu namanya itbaq. Ya. Nah, ini wa harful isti'la fakhim wahsusa al itbaqo aqwa nahwu qala wal aso. Ini di kitabnya Ibnul Jazari atau kitab Jazariyah. Nah, lalu kemudian sekarang kita masuk ke tingkatan huruf isti'la atau tingkat ketebalan
atau tingkat tafhimnya, levelnya huruf isti'la itu ini. Jadi yang pertama adalah huruf bo, ini yang paling tebal, bo, kemudian bot, kemudian shod, kemudian dha, kemudian qaf, kemudian ghain, dan yang terakhir adalah kha. Nah, tingkat ya guys, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian ini tingkat ketebalan huruf isti'la dari jenis-jenis hurufnya. Nah, sekarang kita akan melihat tingkat ketebalan huruf isti'la pada posisi dia dalam bacaan. Nah, kalau ini tadi, ini kekuatan tafhim atau level tafhim menurut jenis hurufnya. Menurut jenis hurufnya ada ini. Kalau yang bawah ini adalah tingkatan atau level huruf tafhim dilihat dari posisinya dalam bacaan. Nah, ada 5 tingkat ya. Ada 5 tingkat di sini. Ulama mujawidin membagi tingkat ketebalan huruf isti'la menjadi 5. Ini kalau dalam bacaan, kalau sudah masuk bacaan. Yang pertama yaitu ketika huruf isti'la berharokat fathah dan sesudahnya huruf alif. Ini tingkatan yang paling tebal kalau di dalam bacaan. Bo, ba, bo, ko, go, ba. Nah, ini tebalnya maksimal. Kemudian yang kedua adalah ketika huruf isti'la berharokat fathah dan sesudahnya itu bukan alif. Nah, maka ini di bawahnya yang nomor 1 ini. Ini yang contoh ini adalah ketebalan maksimal dalam bacaan. Ini ketebalan di bawahnya. Qo ba a, bo ro ba, so da qo, qotala. Nah, ini tingkatan yang ada di bawahnya. Kemudian yang ketiga itu adalah ketika huruf isti'la berharokat dhammah. Ini level yang ketiga. Bu bi a, bu ribat, su rifat, qutilat. Nah, ini tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang selanjutnya yaitu adalah ketika huruf isti'la itu berharokat sukun. Ini harusnya dihafalkan ya. Jadi yang pertama tadi apa? Berharokat fathah, setelahnya ada alif. Itu yang paling tebal. Yang kedua berharokat ya, berharokat fathah, setelahnya bukan huruf alif. Kemudian yang ketiga berharokat dhammah. Kemudian yang keempat berharokat sukun ya. Ini yang keempat yang berharokat sukun. Ini level yang keempat. Yadba'u, yadribu. Nah, ingat, ini dhad ini bukan huruf qalqalah. Dia tidak punya sifat qalqalah, maka jangan sekali-kali dibaca yadribu. 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 Yadba'u, yadribu. Yadribu. Isbir, iqra. Ya. Kemudian yang kelima adalah yang paling lemah itu apabila huruf isti'la itu berharokat kasroh. Tetapi tetap ini dibaca tebal, tidak boleh dibaca tipis meskipun ketebalannya itu minimal ya. Dhibaqo, dhirara. Ini kalau tanwinnya ini tanwin yang begini ini namanya tanwin rangkap. Nah, ini namanya tanwin rangkap. Membacanya ditekan. Oh, saya ulangi ya. Nah, masih belum memperhatikan saya tadi. Dhibaqon, dhiraron, siraton, qitalan. Ya, ini cara membacanya seperti itu. Fokus pada huruf isti'la yang ada di depannya ini. Dhiraron, dhibaqon, siraton, qitalan. Nah, berhati-hatilah jika membaca huruf isti'la yang berharokat kasroh. Nah, ini terutama yang nomor 5 ini ya. Nah, ini jangan sampai serupa dengan huruf yang tipis.
Kebanyakan orang ketika membaca huruf isti'la kurang hati-hati, apalagi yang berharokat kasroh dan sukun sehingga suaranya kurang tebal. Ihdinas sirotol ya. Ihdinas sirotol itu bukan huruf shad, itu huruf sin itu. Ihdinas sirotol harus beda tebalnya ya. Karena itu shad itu dia huruf isti'la, dan karena isti'la dia harus tafhim. Kalau dia dibaca tipis jadinya huruf sin dia. Ihdinas siratal mustaqim harus tetap ada bacaan tebalnya. Jadi kalau ihdinas siratal itu jadi sin. Nah, begitu ya. Nah, selanjutnya yang selanjutnya yaitu bacaan tipis atau bacaan tarqiq. Nah, ini tidak perlu dibahas secara mendetil ya, tetapi yang terpenting adalah bahwa huruf-huruf selain itu tadi, huruf-huruf selain ini ya, shad, dha, dha, ain, ghain, terus ain ghain bukannya, dha, dha, shad, dha, qaf, ghain, kha. Nah, ini huruf isti'la yang harus dibaca tafhim, atau huruf tafhim itu hanya ini. Selain huruf ini semuanya adalah huruf tarqiq atau huruf tipis. Nah, semua huruf yang mempunyai sifat istifal harus dibaca tipis. Nah, dikecualikan huruf ini, ro, lam, dan alif. Karena ini 3 huruf ini, alif, lam, dan ro ini adalah huruf yang bisa tafhim, bisa tarqiq, bisa tipis, bisa tebal. Jadi kha, shad, ghain, qaf itu adalah huruf tafhim. Alif, lam, ro itu adalah huruf yang bisa tafhim, bisa tarqiq. Kalau yang selainnya itu yang sudah saya sebutkan tadi itu semuanya adalah huruf yang tipis atau tarqiq. Nah, ini hurufnya tidak perlu dihafalkan, yang dihafalkan yang tafhim sama yang alif. Nah, yang terpenting itu ini. Ketika membaca huruf tipis pada huruf istifal atau huruf tarqiq itu sebetulnya mudah. Tetapi yang perlu diperhatikan, perlu dicermati adalah apabila huruf tersebut berharokat dhammah. Berharokat dhammah. Karena kalau dhammah itu condong pada tebalnya bacaan. Dhammah itu condong pada bacaan itu menjadi tebal. Sementara kalau di dalam huruf tafhim itu ketika dibaca kasroh, nah kasroh itu condong membuat huruf itu tipis. Nah, jadi ini harus dipahami. Dhammah itu cenderung membuat huruf itu menjadi lebih tebal dibacanya. Sebaliknya kalau kasroh itu cenderung membuat bacaan itu menjadi lebih tebal. Saya ulangi, mohon maaf. Dhammah itu cenderung membuat bacaan itu menjadi lebih tebal. Sebaliknya kalau kasroh itu cenderung membuat bacaan itu menjadi lebih tipis. Itu sama seperti falsafahnya mirip seperti falsafahnya i'rab itu. Jadi i'rab itu kan kalau dhammah itu kan tandanya rofa, tanda dari i'rab rofa itu kan dhammah itu. Nah, ini misalnya begini nih. Nah, ini kan dia kan cenderung naik, jadi dia menebalkan bacaan. Nah, sebaliknya kalau kemudian dia itu harokatnya adalah kasroh, ya, dia cenderung menipiskan bacaan. Taruhlah di rofa itu kan di atas itu membuat dia lebih tebal, kalau ini dia membuat tipis. Nah, kalau fathah itu dia tidak memberikan
pengaruh apa-apa. Fathah itu kan nasab itu kan lurus gitu saja. Nah, kalau dhammah itu dia cenderung menebalkan bacaan. Kalau kasroh dia cenderung menipiskan bacaan. Nah, jadi seperti itu. Jadi huruf tebal itu kalau dibaca kasroh itu qori'nya harus hati-hati, jangan sampai harokat kasroh itu menipiskan huruf yang tebal. Sebagaimana juga pada huruf yang tipis, kalau berharokat dhammah jangan sampai harokat dhammah itu membuat qori itu menebalkan bacaan yang tipis. Nah begitu ya, bisa dipahami pura apa bulat apa mulak. Nah, kalau bingung nanti tanyakan saja. Kemudian juga selain itu harus hati-hati juga apabila di sekitar huruf yang tipis, huruf tarqiq itu terdapat huruf yang tebal. Jangan sampai huruf yang tipis itu menjadi ikut-ikutan ke bawah tebal begitu. Nah, dan di bawah ini ada contoh ya kalimat yang sering terjadi. Qori itu membaca huruf istifal, huruf yang harusnya dibaca tipis itu terseret pada tebalnya huruf yang sesudahnya atau terbawa pada harokat dhammah sehingga menjadi tebal. Ini saya ambil contoh. Saya agak besarkan ini ya. Nah ini ya. Ada lafadz di sini ya. Ini saya kodai ini. A'udzu. Nah, sering-sering itu a'udzu billah. Nah, ini loh. Ini huruf zal, ini huruf tipis ini. Ketika dia dibaca dhammah, ke bawah tebalnya dhammah itu loh. Terbawa oleh sifatnya dhammah itu yang cenderung menebalkan itu, kemudian menjadi dibaca tebal. A'udzu. Loh, a'udzu padahal harusnya dia dibaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Harusnya begitu. A'udzu, tidak a'udzu ya. Nah ini. Kemudian ihdina ihdina ini yang dibahas itu maksudnya ini huruf H ini. Ihdina membacanya menjadi tawabal. Ihdina, tapi ini agak susah ini. Huruf H itu kan hamas, maka harus keluar juga hamesnya. Nah, yang benar gimana Pak? Ya itu sudah benar lah. Ya ihdina itu sudah benar. Yang kalau tebal tipis itu ya yang penting malah kalau yang bertemu dengan huruf tafkhim itu yang agak susah itu. Nah seperti misalnya ini lam dengan fa ini ada ya dia mengapit huruf po ya yang tebal. Ini kadang-kadang fa-nya atau lamnya itu ke bawah tebal. Wal yatalattof. Nah, fa-nya ini menjadi ikut-ikutan tebal. Kemudian ini wa 'alallahi. Nah, ini lamnya yang ini kadang-kadang ikut tebal menjadi lau. Wa 'alau. Nah, harusnya bacanya wa 'alallahi. Ini lam yang kesini yang ada di lafdzul jalalah itu lamnya dibaca tebal. Lam yang ada di sini ini lamnya dibaca tipis. Nah, harus dibedakan wa 'alallahi, jangan wa 'alallahi begitu. Waladhdallin. Ya, walad ini tidak walad. Nah, walad lanya menjadi ikut-ikutan tebal. Gitu. Nah itu untuk huruf tarqiq itu pokoknya yang penting dihati-hati saja bacanya ya. Nah ini cara mengucapkan tarqiq yang benar. Ini kita bisa lihat, posisikan rongga mulut pada posisi yang sesuai dengan tipisnya suara. Tarik kulit langit-langit mulut. Nah ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah ini tentang pengucapan tarqiq dan tafkhim yang benar ini. Ini nanti akan saya kirimkan ya. Nah, saya kirimkan.
Nah, selanjutnya yang perlu kita bahas di sini adalah ini huruf yang kadang-kadang bisa dibaca tipis, kadang-kadang bisa dibaca tebal. Kita mulai dari yang paling simpel dulu. Yang pertama adalah huruf alif. Nah, huruf alif ini kita tahu dia tidak punya makhraj yang zahir. Jadi makhrajnya itu hanya dikira-kirakan di dalam rongga mulut. Nah, sifatnya mengikuti huruf-huruf yang ada di depannya. Kok bisa begitu? Nah, ini saya jelaskan di sini. Alif itu dibaca tebal kalau huruf sebelumnya dibaca tebal. Nah, misalkan ini alif sebelumnya huruf qaf, qafnya tebal maka alifnya juga menjadi tebal. Qola, boqo, bola, ar-rasyiduna. Nah, itu berarti alifnya itu dibaca tebal. Kalau depannya huruf tebal atau depannya dibaca tebal, maka berarti alifnya juga dibaca tebal. Alif itu dibaca tipis atau tarqiq kalau huruf sebelumnya juga dibaca tipis. Ja'a, kana, bata, taba. Nah, ini berarti alifnya juga dibaca tipis. Ada dasarnya ininya di Ibnul Jazari. Yang kedua adalah huruf lam. Nah, huruf lam itu bisa dibaca tebal kalau di dalam qiraat hafaz ya. Kita ini qiraatnya namanya qiraat hafaz ya, Cah. Karena kita harus tahu bahwa kita ini hanya membaca satu dari sekian macam bacaan Al-Qur'an ya. Karena bacaan Al-Qur'an itu kan qiraah sab'ah ya yang diakui itu. Nah, qiraah sab'ah itu qiraat yang mengacu pada 7 imam, yaitu Imam Asim, Abu Amr, Ibnu Amir, Ibnu Kasir, kemudian bukan Waras, siapa lagi? Nafi', kemudian yang dua itu saya lupa itu. Yang dua saya lupa ya, Ibnu Amir, Ibnu Kasir, kemudian Asim, kemudian Nafi', kemudian Abu Amr, Abul Haris, kemudian yang satu lagi siapa lupa saya lupa, Al-Kisai. Nah, saya lupa yang satunya lagi saya lupa, tinggal satu itu. Nah, jadi kita itu hanya membaca satu dari 7 macam bacaan itu. Nah, ini saya ingin tunjukkan kepada kalian ya. Jadi saya kan di semester 1 mengajar studi Al-Qur'an ya. Nah, saya mempunyai mushaf qiraah asyrah, bukan hanya qiraah sab'ah ya, tapi ada qiraah asyrah. Jadi 7 imam itu adalah yang paling mutawatir atau yang paling muktabaroh. Tetapi selain 7 imam itu ada juga 3 ulama lain yang dijadikan rujukan bacaan Al-Qur'an. Nah, ini qiraah sab'ah saya kasih di folder sendiri. Ini ada ada Abu Ja'far, ada Khalaf Al-Bazar dan Yakub Al-Hadromi. Nah, ini mereka punya murid. Abu Ja'far punya Ibnu Jamas, punya murid Ibnu Wardan. Khalaf Al-Bazar punya murid Idris dan Ishaq. Kemudian Yakub Al-Hadromi punya murid Rauh dan Ruwais. Ini masing-masing dia punya mushaf sendiri. Ini kalau saya buka file-file ini isinya mushaf semua. Nah, isinya di dalamnya beda-beda. Gitu. Lalu kalau kita itu ada di sini di qiraah sab'ah ini. Nah, qiraah sab'ah ini 7 orang itu tadi itu punya murid masing-masing 2. Jadi ada 14 macam bacaan itu. Lah yang punya kita itu yang ini. Asim, dari riwayatnya Imam Asim yang diturunkan kepada muridnya yang bernama Hafiz. Imam punya murid 2, Hafiz dan Syu'bah. Nah, kemudian Abu Amr Al-Basri punya murid 2 namanya Duri dan Susi. Punya mushaf sendiri-sendiri. Ada Al-Kisai itu punya murid Abu Haris dan Duri.
itu juga punya mushaf sendiri. Hamzah dari Kufah punya murid 2, Khalad dan Khalaf. Ibnu Amir dari Syam punya murid 2, Husyam dan Ibnu Dakwan. Kemudian Ibnu Katsir di Mekah punya murid Al-Bazi dan Kunbul. Kemudian Nafi' itu punya murid 2 namanya Qalun dan Warosh. Jadi total dari 7 qori itu tadi dia memiliki 14 murid. Nah, 14 murid itu satu diantaranya adalah ini Hafiz ini, dan Quran kita itu Quran Hafiz bukan Syu'bah. Walaupun sama-sama dari Asim, tapi kita itu dari Qurannya Hafiz, bukan dari Syu'bah. Sampean bisa bayangkan. Jadi di dunia ini kita ini tidak sendirian. Bacaan Al-Quran kita itu ada banyak versinya. Nah, ini Quran kita punyanya Hafiz. Nah, ini punyanya qiraat Hafiz. Ya agak berat ya. Ya sudahlah, jangan saja. Nanti kalau ini punyanya Syu'bah. Nah, kalau kita ke punyanya Warosh, nah, punyanya Warosh itu ada banyak sekali perbedaan bacaan. Nah, ini punyanya Warosh. Qurannya Warosh itu 7 ayat itu bismillah tidak termasuk. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat Al-Fatihah. Tapi di sini Alhamdulillahirabbil alamin baru ayat 1, kemudian dan seterusnya siratal ladzina an'amta alaihim, ya ini 1 ayat. Nah, ini mungkin kalian banyak yang belum pernah melihat seperti ini ya. Nah, ini saya contohkan juga. Ini yang kemarin ini berkaitan dengan pelajaran hari ini ya, yang saya sampaikan kemarin itu. Wa yuqimunas sholata. Nah, ini lamnya dikasih tanda warna biru. Itu maksudnya adalah wa yuqimunas sholata. Lamnya itu dibaca tebal. Jadi tidak hanya pada lafzul jalalah saja. Ketika ada lam kemudian di depannya ada wawu apa ini namanya ya, wawu yang ada di dalam lafziyah ini lamnya dibaca tebal. Nah, ini kalau di sini dinamakan al-lamat al-mughaladzah, lam yang dibaca tebal atau dibaca berat. Nah, kemudian ada banyak sekali di sini. Idgham, taklil, mad badal, ra muraqqaqah. Ada rok yang ditarkik. Jadi mereka kalau membaca min qablika wa bila khiratihum. Ini kalau di qiraatnya Warosh itu selalu di hamzahnya itu diwasolkan. Kalau kita kan wabil akhiratihum, sana membacanya wabila khiratihum, seperti itu. Wabila, lihat harokatnya dipindah ke huruf lam, bukan kok ada di sini, bukan ada di huruf hamzahnya, tetapi di huruf lamnya, kemudian huruf hamzahnya menjadi tidak berharokat. Kemudian ro fathah yang jatuh setelah harokat kasroh, kho ini berharokat kasroh, roknya ini berharokat fathah, maka roknya menjadi dibaca ra. Wabila khiratihum. Nah, itu roknya rok dibaca tarkik. Dan masih banyak lagi yang berbeda ini di bacaan Warosh ini. Sawaun alaihimu anzartahumu am lam tunzirhum la yuminun. La yuminun. Wa ala absarihim, tidak absarihim, tidak absarihim. Ini apa? Ya, warna-warna tersendiri atau variasi-variasi tersendiri dari riwayat bacaan Al-Quran. Nah, kita sedang tidak membahas itu karena kita fokuskan pada qiraat Hafiz. Nah, di qiraat Hafiz itu
lam itu hanya dibaca tebal pada lafzul jalalah. Kalau tadi tidak ya. Kalau tadi di qiraatnya Warosh itu lam bisa dibaca tebal pada lafaz as-sholata ini. Wa yuqimunas sholata. Tapi kalau di qiraat Hafs itu hanya pada lafzul jalalah saja. Nah, kemudian dibaca tipis itu ya, dibaca tipis itu ketika lafzul jalalahnya itu didahului harokat kasroh, dan di huruf lam di selain itu semua itu dibaca tipis ya. Jadi lam itu pada hakikatnya semuanya dibaca tipis kecuali pada lafzul jalalah yang didahului harokat fathah atau dhammah. Rasulullahi begitu. Nah, oke. Saya kira itu. Nah, kemudian untuk huruf ra, nah ini tidak selesai ini kalau kita bahas dalam satu pertemuan ya, karena ra ini banyak sekali. Nah, ra itu ada yang wajib dibaca tafkhim atau wajib tebal, ada yang harus tarkik, wajib dibaca tarkik, ada yang boleh tafkhim, boleh tarkik. Nah, ini sepertinya waktunya tidak memungkinkan. Nah, sekarang kita lanjutkan membaca yang kemarin. Tapi sebelum itu, karena di sini sudah ada beberapa bahan ya, beberapa bahan materi yang ada di sini, maka ini perlu saya review sedikit ya. Ini yang kemarin kita baca ya, halaman 7 dan halaman 8. Di pertemuan sebelumnya kemarin saya menyuruh kalian untuk meragakan bacaan yang mirip ya, antara sin dengan shad, ta dengan to, zal dengan dha. Kenapa kok yang dibahas di sini huruf-huruf ini dijejer-jejer begitu? Karena pembaca Al-Qur'an itu sering tidak cermat ketika membaca huruf-huruf ini ya. Apalagi ketika harokatnya kasroh. Huruf shad dengan huruf sin itu kalau dibaca kasroh, orang-orang itu sering rancu. Si dan si harusnya begitu, tapi enggak. Kholasi begitu orang membacanya, kholasi, khorosi begitu, kobasi. Padahal ini huruf shad. Begitu juga dengan huruf kaf dan qaf, zal dengan dha, ta dengan to. Ini paling ya kalau orang tidak cermat ya hanya dibaca masyiti, kholiti begitu. Padahal ini harusnya dibaca tebal. Nah, kemudian selanjutnya juga tentang tanwin ya, tentang tanwin. Nah, kita harus tahu ya, saya akan contohkan di mana ini. Nah, ini di Mushaf Madinah ini. Kalau kalian itu misalkan baca Quran yang Quran Madinah, bukan Quran yang punyanya Depak itu loh ya. Yang punyanya Depak itu rosemnya imla'i, tanwinnya bentuknya sama semuanya. Tapi kalau kalian itu yang kalian pakai itu Quran Mushaf Madinah atau Mushaf Utsmani Madinah, kalian akan lihat tanwin itu bentuknya berbeda-beda. Ada tanwin itu, saya agak besarkan sedikit biar bisa dilihat. Nah, lihat ini. Ada tanwin yang bentuknya jejer begitu ya, jejer sejajar begitu. Ini namanya tanwin rangkap namanya. Tanwin rangkap itu akan muncul pada Mushaf Utsmani kalau dia ada pada bacaan idhar. Ini kan tanwin bertemu hamzah. Ini tanwin bertemu kha. Nah, kalau ada tanwin itu kok dibaca bertemu dengan huruf idhar, maka kan dia harus dibaca idhar. Nah, orang itu kalau belum tahu hukum-hukum bacaan, maka dia bisa melihat dari tanda tanwin ini. Kalau tanwinnya ini tanwin rangkap, maka dia membacanya ditekan. Contohnya kalau misalnya ini kita membacanya
ayyak tulamu minan illa khotoa, begitu. Limu minin ayyak tulamu minan illa khotoa. Membacanya tanwin rangkap itu ditekan. Mu'minan, mu'minin, begitu. Membacanya begitu. Qaumin. Nah, itu kalau misalkan tanwinnya itu seperti ini, lihat, ini ada tanwin bentuknya berbeda. Nah, kalau tanwinnya ini tidak sejajar tapi berderet, nah makanya nanti ada pengertian, ada tanwin deret, ada tanwin rangkap. Nah, ini namanya tanwin rangkap. Ini namanya tanwin rangkap. Ini namanya tanwin rangkap. Nah, ini namanya tanwin deret. Nah, kalau pada bacaan idgham atau bacaan iklab, nah itu tanwinnya yang dipakai tanwin deret. Nah, kalau kita menemukannya tanwinnya itu tanwin rangkap begini seperti ini, maka membacanya itu ditekan, gitu ya. Nah, maka ini setiap kasroh tanwin membacanya ditekan. Nah, ini dhan menjadi dhin, dhon menjadi dhin. Nah, ini membacanya pokoknya kalau tanwinnya itu rangkap itu harus ditekan dalam mushaf Utsmani. Nah, itu penjelasannya yang kemarin seperti itu. Nah, kemudian sebelum kita baca dan nanti kalian peragakan, ini akan saya jelaskan dulu. Nah, di sini ada dhammah tanwin ya. Nah, ini ada dhammah tanwin. Nah, kalian nanti akan melihat bentuk tanwin yang berbeda. Nah, saya contohkan di mushaf Madinah tadi. Ya, di mushaf Madinah tadi, lihat, ada tanwin yang bentuknya seperti ini, ada tanwin yang saya besarkan ya kalau belum kelihatan. Ada tanwin yang bentuknya seperti ini namanya dhammah tanwin. Nah, kemudian ada yang ini dhammah yang berjejer ini. Ini bedanya apa? Kalau bentuknya dhammah tanwin seperti ini berarti dia dibaca idhar. Musallamatun ila ahlihi. Nah, kalau dia itu jejer begini ini berarti dia itu tidak dibaca idhar. Nah, ini ya, wadiyatum musallamatun, gitu ya. Ini memang mushaf Utsmani begini, berbeda ya. Oke, sekarang kita kembali ke sini ya. Nah, ini bentuknya dhammah tanwinnya seperti itu. Kemudian mana lagi yang perlu saya bahas? Nah, bacaan panjang pada mushaf Utsmani. Kalau kita lihat di mushafnya Kemenak ya, misalkan ini masa kini, itu kalau di mushafnya Kemenak ini tidak ada ini. Jadi yang ada adalah ini, ma itu diharokati dengan fathah, kemudian sa itu dibaca panjang, itu diharokati dengan alif kecil ini, fathahnya tidak ada. Nah, kalian bisa cek itu. Bihulamin itu kalau di mushafnya Kemenak ini fathahnya tidak ada. Yang ada adalah lamnya ini diharokati dengan alif kecil ini. Nah, di mushaf Utsmani seperti itu. Kita bisa cek di mushaf Madinah. Di mushaf Madinah kalau bacaannya panjang, mana ini contohnya ini. Nah, ini ila itu ada fathah, ada alif kecilnya. Mana lagi? Fathah misaqun. Nah, ini
misakun fadiyatum musal. Nah ini saknya harokatnya fathah, ada harokatnya fathah dan ada tanda alif kecil panjang gitu. Nah, kemudian kita kembali lagi ke tadi ya. Nah, kemudian pada kolom yang 18 ini ya. Nah, ada kasroh diikuti ya kecil, itu dibaca panjang. Sabilihi, ya, ibadatihi. Nah, itu bisa kita temukan juga di sini ya. Kita bisa temukan juga di Mushaf Madinah. Nah, ini ila ahlihi. Nah, lihat ada ya kecil setelah kasroh, itu berarti membacanya dibaca panjang. Nah, kemudian kalau domah ya, bacaan domah diikuti oleh wawu kecil, itu berarti juga dibaca panjang. Faqatalahu, meskipun ini kalau di mushaf kita, di mushaf Kemenak itu tanda domahnya dibalik jadi angka 6. Lah ini kan angka 9 domah ini. Nah, dibalik jadi angka 6. Kalau di Mushaf Utsmani itu tetap domah tapi diikuti oleh wawu. Faqatalahu ya Dawudu, begitu nanti. Nah, nanti kita praktekkan. Nah, kemudian tanda yang selanjutnya yaitu ada bulatan kecil di atas alif, di atas ya, dan di atas wawu. Kalau kita menemukan itu, maka itu bacaan dianggap tidak ada atau tidak terbaca. Uli, ulatu, urika, miatin, malaihi. Tidak malaihi, tidak ya. Malaihi tidak, malaihi, nabai, begitu bacanya. Nah, oke. Nah, itu secara ringkas materinya. Nah, sekarang mari kita baca ya. Mari kita baca. Terus nanti kemudian kalian peragakan dalam video. Kita mulai dari kolom 11 ini ya, kolom 11. Oke, kolom 11 kita baca. Sin menjadi sun, sin menjadi sun. Dan ingat, ketika kita membaca tanwin, karena tanwin itu adalah suara nun, sedangkan suara nun itu adalah huruf tarqiq, maka suara nun itu harus tetap kita kembalikan menjadi tipis, meskipun suara tanwinnya itu ada pada huruf yang tebal. Nah, ketika kita kembalikan, maka suara nun yang tipis itu bagaimana tandanya? Kita meringis ya, kita meringis. Jadi sin menjadi sun ya, gerakannya bibirnya ya tetap ketika dibaca idhar loh ini, tapi ketika tanwinnya itu dibaca idhar maka membacanya begitu. Sin menjadi sun, sin menjadi sun, begitu. Abusan ju, saya membacanya dari atas ke bawah ya. Oke. Abusan rohisan julusin khirasin sudusun kharasun. Setiap dhamah tanwin membacanya ditekan.
Kolom 12 tan tin tun sama dengan tan tin tun sama dengan tan tin tun. Kalimatan syajarotan amanatin safarotin hasanatun sodakotun. Perhatikan ya, pokoknya gerak bibir saya ini perhatikan. Nah, kolom 13 kita mulai membaca bacaan panjang. Ingat, setiap membaca kata di sini tidak boleh terputus-putus seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Karena membaca terputus-putus itu nanti efeknya buruk. Nanti ketika sudah sampai Quran bacanya masih putus-putus itu buruk. Jadi bacanya harus lancar. Satu kata tidak boleh terputus ya. Libasa menjadi libasa. Ya. Saya ulangi, libasa menjadi libasa. Libasa ma'asya shidada subata nabata saroba. Fathah diikuti alif, dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Sekarang kita lanjut ke kolom 14. Zahibun. Ingat, harus setelah tanda tanwin nunnya, suara nunnya harus tetap kita baca tarkik atau tipis ya. Zahibun. Kenapa kok harus meringis itu? Meringis itu fungsinya untuk menurunkan lidah itu loh. Jadi biar bacaannya itu tetap tipis. Karena dhammah itu saya katakan tadi cenderung membuat huruf itu menjadi tebal. Maka harus kita tipiskan lagi. Adanya tanwin itu harus membuat kita menipiskan bacaan lagi supaya istifal ya. Zahibun, zihabun, syaribun, syarabun, syaribun, sodakun, sodakun, sodakun. Ingat, ini hampir sama. Yang harus bisa dibedakan mana yang panjang, mana yang pendek. Saya ulangi sekali lagi. Syaribun, syarabun, syaribun, sodakun, sodakun, sodakun. Fathah diikuti alif, dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Lanjut ke kolom 15. Ha sama dengan ha. Hadza, hadza. Masakini bi ghulamin wasalamun khotoyana risalati maqomi'a. Fathah diikuti alif kecil, dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Nah ini fathah diikuti dengan alif kecil ya. Lanjut ke kolom 16. Huda sama dengan huda. Zakata sama dengan zakata. Keliru ya. Zakata sama dengan zakata. Dahaha fanada ta'ala fahada faghwa wa'asa. Ya dan wawu bertanda alif kecil, dibaca alif. Kemudian ke halaman 10. Bi menjadi
li menjadi li, sabili, alimun, azizun, rahimun, basiron, latifin, sami'un. Kasroh diikuti ya tidak bertanda dibaca panjang satu alif. Ya tidak bertanda ya. Jadi kalau ada ya tidak bertanda, ya ada harokat kasroh diikuti huruf ya yang tidak bertanda, maka dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Selanjutnya yaitu hi sama dengan hi. Ini huruf H kemudian diikuti tanda ya kecil. Ya. Wa fasilatihi, sabilihi, wa sahibatihi, bikalimatihi, biyaminihi, bi'ibadatihi. Kasroh diikuti ya kecil dibaca panjang satu alif. Ya, ini ada kasroh kemudian diikuti oleh tanda ya kecil, ya, tanda ya kecil. Kemudian selanjutnya yaitu yang kolom 19. Lu menjadi lu, quluban, ghafuran, rasulan, qabulan, raufun, sudurun, saburun. Dhammah diikuti wawu tidak bertanda ini ya, dibaca panjang satu alif atau dua harokat ya. Kalau di kita itu wawu sukun setelah dhammah, tapi kalau di mushaf Utsmani itu wawunya tidak dikasih tanda atau tidak dikasih sukun. Kemudian kolom yang 20, qalu sama dengan qalu, ada alif yang di atasnya ada bulatan kecil, maka ini dianggap tidak ada. Badiru, sabiqu, sari'u, jahadu, barazu, aqamu. Alif bertanda bulatan kecil tidak dibaca atau dianggap tidak ada. Dan perhatikan panjang pendeknya ya. Kolom nomor 21 ya. Hu sama dengan hu ya, ada huruf H diikuti wawu kecil, ini dibaca panjang H-nya, dhammahnya dibaca panjang dua harokat. Ilahahu, faqotalahu, ya Dawudu, fa'asobahu, to'amihi, amatahu, jawazahu. Nah, ini dhammah diikuti wawu kecil dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Sekarang kolom yang 22 ya, ada hamzah hamzah dengan bulatan kecil, ya dengan bulatan kecil, wawu dengan bulatan kecil. Ini tidak dianggap atau tidak dibaca. Nah, contohnya seperti ini. Saurika, uli, ulatu, urika, mi'atin, malaihi, nabai. Nah, hati-hati, nabai ini tidak panjang ini. Ini alif yang ada di sini, ini untuk tempatnya hamzah.
kemudian ya yang ada di sini ini tidak dibaca panjang, tidak dianggap atau tidak dibaca, maka membacanya nabai. Saya ulangi, uli, ulatu, urika, mi'atin, malaihi, nabai. Baik, itu saya kira materi untuk pertemuan kali ini. Akan kita lanjutkan pembahasannya di pertemuan yang akan datang. Akhirnya hadanal wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.